Bagaimana cara mengganti sholat fardu yang tertinggal dulu sebelum bertaubat? La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat itu kecuali dengan sholat juga. Tak bisa ditebus dengan umroh, tak bisa. Antara yang bilang. Tak bisa ditebus dengan sholat sunat taubat, tak bisa. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Keempat-empat mazhab ini sepakat sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Kalau ada ustadz yang berceramah mengatakan tidak wajib diqadha, berarti dia imam mazhab yang kelima. Di mana bisa kami tengok 4 mazhab ini buku berbahasa Indonesia Pak Ustadz? Tulis saja di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat yang punya rumahfikih.com, alumni Lipia. Sudah dibuatnya 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wajib diqadha. Dah jelas bahwa yang tinggal itu wajib diqadha. Cara mengqadhanya, selesai sholat zuhur, ini habis sholat Jumat nih, maka dia sholat zuhur qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Berapa lama? 1 sholat. Habis zuhur 1 sholat, nanti habis asar 1 sholat, habis maghrib 1 sholat, habis isya 1 sholat. Sampai kapan? Berapa lama dia tinggalkan? Saya Pak Ustadz sejak akil balik tak sembahyang. Berapa umur akil balik? 10. Sekarang umur berapa? 50. Udah berapa lama sembahyang? Baru Jumat nih. Sejak serangan Israel inilah tergerak hati sembahyang. Maka qadha saja. Kalau sampai alhamdulillah, tak sampai diampunkan Allah insyaallah. Oh capek lah Pak Ustaz, qadha terus. Kita hitung ya berapa rakaat 1 menit. Tengok pas angka jam 3 nanti kita mulai detiknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi wal musyrikin min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi. 1 menit kurang 5 detik. Siapa yang bilang sembahyang berat? Itu bacanya dibaca pakai mulut tuh. Apalagi orang yang sholat dibaca, jangan cuma diam. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 menit kurang 5 detik kita praktekkan. Siapa yang bilang berat? Dulu waktu meninggalkannya kenapa ringan? Niatnya bagaimana? Udah. Caranya bagaimana? Udah. 3 saya jawab. Dalilnya, niatnya, caranya. Bagaimana caranya tidak pernah bosan menuntut ilmu sampai sekarang? Saya orangnya suka penasaran. Kenapa begini? Kenapa begini? Penasaran saya itulah yang membuat saya mesti membaca. Jadi istri saya dibilangnya, kenapa abang mencari terus? Saya bilang, saya kalau nggak ketemu jawabannya saya tak bisa tidur. Itu memang kebiasaan saya dari dulu. Kalau saya sudah ketemu jawabannya, udah saya baca, baru saya bisa tidur.
Jadi kalau saya penasaran, saya cari terus. Penasaran itulah yang membuat terus mencari. Jadi sampai hari ini kalau ada orang bertanya, saya tak bisa menjawab. Saya cari terus, browsing, cari, buka kitab, cari PDF, cari, sudah ketemu baru. Jadi kalau kita merasa nyaman dengan ketidaktahuan, itulah yang membuat kita malas. Jangan merasa nyaman pada tidak tahu. Jangan berada di zona aman. Bagaimana pendekatan dalam dakwah kepada saudara kita yang belum paham agama, masih terlibat dalam hal-hal yang melanggar syariat, agar mereka tersentuh dengan dakwah yang kita sampaikan? Saya berdakwah kalau datang ke satu daerah 3. Pertama, saya mesti menyentuh akar rumput, jumpa dengan semua lapisan masyarakat, baik yang udah taubat, hijrah maupun yang belum. Maka saya minta dakwahnya di tanah lapang. Nah, itu kalau saya ngomong di tanah lapang semua, yang pezina, yang peminum khamar, pemabuk, judi online, semua. Yang kedua, ngaji dalam masjid. Itu biasanya habis subuh. Yang ketiga, komunitas di kantor-kantor, pengacara, dokter, saya sampaikan. Tapi ada namanya dakwah fardiyah. Kalau itu dakwah jamaiyah, tabligh akbar. Dakwah fardiyah melalui ngobrol. Kamu masih belum sholat? Belum. Terus nanti kalau mati bawa apa? Jangan urus-urus saya. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Inilah dakwah. Dakwah itu personal. Kamu kok belum pakai jilbab? Ah, nantilah tunggu tua. Emang malaikat maut yakin datang setelah tua? Malaikat maut sekarang cepat datangnya. Sekarang ini banyak orang mati mendadak. Kenapa? Karena banyak yang lahir mendadak. Jadi dakwah personal itu tidak selamanya pakai dalil, lebih banyak. Saya ketemu bapak-bapak, saya ini orangnya nggak suka ngaji, nggak suka pengajian, nggak suka sama ustadz. Terus bapak taubatnya gimana? Istri saya waktu malam dia ngomong gini, nanti kalau abang mati gimana bang? Dia nggak ada ceramah 1 jam tabligh akbar. Kalau abang mati gimana? Ternyata kalimat yang dari dalam hati sampainya ke hati. Suaminya ngomong ke saya, pas saya mau tidur malam saya terpikir, nanti kalau abang mati gimana? Itulah sebab dia bertobat. Yang lubuk hati yang paling dalam. Ibu mungkin bukan ustazah, bukan profesor, bukan syekh, tapi kata-kata ibu bisa menusuk sampai ke dalam hati. Apalagi hati bapak, banyak yang sudah lama tertusuk. Ustadz, sekarang ini banyak sekali kita lihat baik tua, muda ataupun anak-anak main game slot chip. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Iko judi. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Ambo ustad, ambo sampaikan lewat ceramah. Bapak kepala rumah tangga larang anak bini. Ibu rumah tangga, selama ibu masih mau merepet, masih mau membebel, kata orang Malaysia, masih mau waang 5 piti 5 main judi, jalan sama siapa, pulang jam berapa, mana oto awak, selama ibu masih mau merepet berarti dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah anyang saja diam, main judilah, LGBT lah, dunia sudah kiamat guys. Apakah saya buka usaha jual beli motor bekas, pembeli mau melakukan kredit dengan perantara bank, apakah saya kena riba? Saya punya motor saya ini mau dibeli sama ustazah, lalu kemudian dicicilnya selama 2 tahun. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tulis di Google ibu tuh, tulis itu Somad Morocco Credit. Buka google.com. Setelah itu tulis di situ SOMAD spasi kredit, enter. Nanti dapat tulisan nih, Somad Morocco Credit, lengkap adalah Somad Morocco Credit. Share ke grup kita ini, pengajiannya ada grupnya ustazah,
Ada grupnya, share ke grup. Sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Sekarang sudah 2023. 13 tahun yang lalu sudah saya tulis. Belum kalian lahir sudah ada tulisan. Bahwa kredit hukumnya boleh, kredit panci, kredit. Di rumah saya itu Pak Ustadz yang lunas cuma saya, inilah kata ibu. Aku nilai cuma yang lunas, yang lain kredit Pak Ustadz. Tak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah meminjam uang. Jadi selama kami di abang mengkredit mobil ke saya, motor ke saya, rumah ke saya, tak apa-apa. Tapi begitu ada orang ketiga di antara kami, nama orang ketiga itu finance, keuangan. Akhirnya beliau minjam uang, uangnya dibeli ke rumah, maka sebenarnya membeli rumah, membeli mobil, membeli motor itu cash. Yang dia bayar itu adalah uang dengan uang. Disitulah kena ribanya. Jadi uang dengan uang riba, uang dengan barang, uang dengan panci, uang dengan jilbab. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas, amin. Sepele kali ustadznya. Ekonomi saya pas-pasan. Kalau saya anggarkan 100.000 sebulan untuk sedekah, kemana sedekah yang paling afdal, yang paling memerlukan, yang paling berhajat? Di dekat rumah ada tetangga. Siapa yang prioritas? Wal jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Warjaril junubi, tetangga yang ada hubungan dekat tapi tak kerabat, tak ada hubungan darah. Susah dia, itu tolong pertama. Ini banyak orang bersedekah ke tempat yang jauh, yang dekat-dekat tak dapat. Bersedekah tempat dekat. Bagaimana caranya dengan uang yang sedikit tapi pahalanya maksimal Pak Ustadz? Sedangkan menyipakkan kayu dari jalan, itu yang kita kaji tadi kan. Ini nampaknya tak masuk pengajian tadi. Uridtu alayya, ditunjukkan kepadaku amala ummati, amal umatku. Ma yumatul adha anit tariq, menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Itu sudah terhitung amal. Apalagi mengeluarkan duit 100.000. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nampak ada pembangunan masjid. Kalau untuk sekarang yang paling membutuhkan, yang paling dekat dengan kita, ini yang paling dekat. Ini yang paling dekat. Kan. Coba jauh-jauh. Jauh-jauh. Ustadz, sekiranya seorang itu sering melakukan dosa, dalam masa yang sama dia mohon ampun juga kepada Allah. Syarat taubat 3. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya belum hafaz, gerak-gerakkan aja mulut. Menyesal dalam hati, ikrar dengan lisan. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan kembali kepada dosa. Orang yang lebih mendulukan istighfar di mulut daripada menyesal di hati, menyesal dulu baru mulut. Siapa yang mulut dulu beristighfar, belum ada menyesal di hati, kal mustahzi, seperti orang yang mengejek, mengolok-olok Allah SWT. Mudah-mudahan kita berubah di bulan haram, bulan Muharram, bulan mulia. Kita semuanya menyesal, istighfar, dan tak mengulangi lagi insyaallah. Amin ya rabbal. Apa itu namanya tafaul? Tafaul artinya mengambil nilai positif. Itu arti tafaul. Tasya'um, mengambil nilai negatif. Saya tafaul ini, saya jadikan nama anak saya namanya
Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Pak Ustadz. Kenapa kau ambil nama Syekh ulama besar Mesir? Tafaul, mengambil nilai positif. Mudah-mudahan anak saya alim macam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Itu namanya tafaul. Minum susu malam 1 Muharram, itu tafaul. Putih bersih. Padahal susu itu kalau dia lewat kena tai, warnanya jadi hitam. Kalau lewat dia kena darah, warnanya jadi merah. Baina farsin wadamin, antara tai, kotoran dan darah. Bisa dia putih bersih. Maka tafaul, minum susu pada malam tahun baru, supaya sepanjang tahun itu dia tak terkontaminasi karena tai dan tak terkontaminasi darah. Dia tetap murni, bersih, putih. Itulah salah satu, tapi bukan Nabi yang membuat, ulama. Jadi ada sebagian ulama, para habaib, malam tahun baru itu diminumnya. Bukan 1 Januari nanti, 1 Muharram. Udah lewat Pak Ustaz, udah lewat. Jadi tak apa-apa, nanti malam untuk minum, beli susu kotak, susu kambing. Tolong Ustadz jelaskan tentang Islam moderat. Sekarang saking banyaknya orang, sudah beda-beda tipis antara moderat dengan mudorot. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Ekstrim kiri mengatakan Nabi Isa anak zina. Ekstrim kanan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Maka Islam itu sudah moderat. Islam itu sudah moderat. Dia jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dia pertengahan. Nabi Isa tidak anak Tuhan, tapi dia juga bukan anak zina. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya orang yang benar. Maka yang benar adalah dia Rasul utusan Allah. Jadi kalau ditanya Islam moderat itu apa? Islam moderat itu kita. Islam ahlus sunnah, berpegang kepada sunnah dan berjamaah. Ada orang tua tak mengizinkan anaknya nikah dengan orang yang bekerja serabutan dan tak punya gelar. Bagaimana menanggapi orang tua seperti ini Ustadz? Jika si anak melanjutkan nikah dengan laki tersebut, apakah si anak bisa dikategorikan anak durhaka? Kawan saya kenal sama cewek melalui chatting. Hai, adik di mana? Akhirnya berjumpa di Jakarta. Sampai di Jakarta bertamulah ke rumah perempuan tadi. Majulah dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, apa kata bapaknya? Inilah yang bisa jadi imam untuk anakku. Dia pun dah pede nikah sama anak gadis. Rupanya bini bapak ni nanya, kerjanya apa? Kawan ni baru balik dari Mesir, belum punya kerja tetap. Tak jadi nikah gara-gara tak ada kerja. Sekarang apa yang terjadi? Saya baru pulang dari rumahnya kemarin dari Makassar. Kantornya 3 lantai. Duduk saya di kantornya. Duduk dulu Ustadz Somad, ambil barokah. Duduk saya di kantor. Saya bilang ada yang kurang tulisan di kantor kau ini. Apa yang kurang? Buat tulisan di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah supaya mereka menyesal. Rezeki tak berpintu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadis ibu, 2 cuman yang disuruh tengok. Pertama, dinahu, agamanya baik. Yang kedua, khuluqahu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Rezekinya menyusul belakangan. Ini ada orang baik agamanya, baik akhlaknya, tak mau dinikahkan anak. Akhirnya dinikahkan anak sama orang yang bawa mobil. Seminggu nikah anak menangis. Kenapa kau menangis? Rental. Itulah hukuman bagi mertua matre. Aku kalau datang orang meminang anak gadisku, yang kutanya cuma 2, Bu. Sembayang kau? Sembayang.
Kutanya keluarga tetangga berakhlak dia baik, alah ku nikahkan. Tak ada tanya macam-macam. Masalah mahar, kau ajarkan anakku ini baca surat Yasin cukup. Iyakunu fuqara, kalau calon menantu kau tu miskin, yughnihimullah, Allah mengkayakan dia. Masalahnya saya tak punya anak perempuan. Ini ceritanya kalau ini. Andai kata. Jadi ibu-ibu, ku pesankan sama kalian semua, punya anak gadis, tak usah banyak-banyak minta. Apalagi zaman sekarang fitnah ini luar biasa. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Kebetulan ibu punya rumah 3, suruh kau tinggal aja di sini. Masalah kau tinggal aja di sini. Bayar aja apa ansurannya tiap bulan. Ustadz mau bertanya, boleh enggak istri menikah lagi karena suaminya gila? Ada namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang istri dibolehkan menggugat ke hakim dan hakim akan menjatuhkan talak. Di antaranya penyakit inin, pistol tidak meletus. Dia berobat selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak sembuh, kata istrinya, karena saya sudah cinta Pak Ustadz, nggak apa-apa, meletus nggak meletus saya jaga. Berarti boleh. Tapi kalau dia tidak ridha, maka dia dibenarkan secara fikih. Yang kedua, kena penyakit kusta. Karena memudaratkan, mematikan. Kata istrinya, saya jaga kamu sampai mati karena kamu adalah cinta mati saya. Tapi kalau kata istrinya, saya tak sanggup, maka secara fikih dia dibenarkan. Yang berikutnya adalah gila. Maka dia berusaha untuk berobat, sembuh. Kalau sembuh, dia lanjut. Masalahnya setelah berobat, sembuh, dia pulang. Pas ada acara nikahan, dia nyanyi lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Nah, ini diantara penyakit yang dibenarkan, dia menuntut kepada hakim dan hakim menjatuhkan. Dan kita sebagai orang yang di luar keluarga itu tidak boleh mengejek, mengatakan istri nggak setia. Memangnya kalau kamu di posisi itu sanggup? Nah, jadi agama Islam ini agama yang rasional. Tapi kalau orang sudah cinta, dia tidak irrasional. Dia sudah sampai kepada makam tidak rasional. Mau gila maupun saya jaga aja Pak Ustadz. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau yang terjadi ini misalnya laki-laki, lalu istrinya na'udzubillah gila, maka dia bisa menggugat ke pengadilan. Dia menjatuhkan talak, pengadilan mengeluarkan sertifikat. Atau terjadi pada perempuan, suaminya yang gila, suaminya tidak menjatuhkan talak, maka hakim yang menjatuhkan talak, fasah, menjatuhkan talak, menjatuhkan perpisahan, karena dibenarkan secara fikih, karena Islam ini menjaga kemanusiaan. Islam ini datang menjaga 5. Yang pertama, hifzul mal, menjaga harta, tidak boleh merampas, mencuri, merampok. Hifzul akal, menjaga akal, tidak boleh pakai narkoba, minum khamar. Hifzul arat, menjaga kehormatan, tidak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul nafs, menjaga diri, tidak boleh membunuh orang. Hifzul din, menjaga agama, tidak boleh menistai, menodai, mengotori agama. Siapa yang mengejek agama kita, mengejek agama kita, maka halal darahnya. Nah, ini tugas diturunkannya Islam untuk kemaslahatan manusia. Apa tindakan pertama untuk perbaiki akhlak? Guru yang terbaik adalah kawan. Itu kata Imam Ibnu Maskayri. Nama kitabnya Tahzibul Akhlak, menghaluskan akhlak. Jadi yang paling tahu itu adalah kawan. Nah, jadi saya mesti tanya ke kawan saya, apa yang kurang? Kawan orang yang dekat dengan kita. Ibu kita, dulu masa almarhumah mak masih ada, saya bawa pergi tazkirah. Lepas tazkirah saya tanya, macam mana tazkirah tadi mak? Aku dengar kau macam orang mengamuk. Tak boleh ke kau turunkan suara kau sikit? Lepas tu saya turunkan sikit. Jamaah semua,
Mari kita bertakwa. Pergi tazkirah lagi masjid, saya tanya, "Cemana tadi, Mak?" "Kau bercakap macam dikejar anjing. Cepat betul. Apa tak bercakap pelan macam orang bercerita?" Macam mana tadi? Jadi orang yang bersama dengan kita. Selepas mak meninggal, isteri tanya, "Macam mana tadi?" Mata menengok perempuan aja lah, macam tak ada lelaki. Itu maka dari tadi saya tengok lelaki. Jadi ada orang, bukan berarti kita dah ustaz, kita dah profesor, kita lah yang segalanya tahu. Tak. Saya tak tahu kepiah saya ni apakah lurus atau miring, mana tahu. Siapa bagi tahu? Ada orang bagi tahu. Dia tunjuk-tunjuk. Baru kita luruskan. Orang gelak aja tengok kepiah kita miring, dia gelak. Lagi kita ada yang bagi tahu. Cermin dia bagi tahu kita, tapi cermin tak jujur. Telinga kanan dia kata kiri. Maka bila kita selfie sedang makan, komen orang, ustaz jangan makan pakai tangan kiri, haram tu. Ini pakai tangan kanan, kita guna mirror. Sebab apa? Sebab dia balikkan. Tak betul dengan yang ada di cermin. Yang paling jujur adalah kawan. Jadi kalau dapat isteri yang jujur, suami yang jujur, kawan yang jujur, orang tua yang jujur bagi tahu kelemahan kita. Orang hanya bagi tahu kelebihan. Kamu Masya Allah the best lah. Padahal dia sebenarnya nak jatuhkan kita. Pujian menjatuhkan kita. Tapi satu saat perlu juga orang bagi pujian untuk bagi semangat dia. Orang sakit di rumah sakit, kita mesti bangkitkan semangat. Kita tak boleh jujur. Macam mana kau tengok aku ni? Kalau macam ni tak sampai hari Jumaat nampaknya selesai ni. Bagilah dia semangat. Macam mana saya ni ustaz? Saya dah banyak tempat tengok orang sakit. Sakit macam kau ni tak ada apa-apa. Tapi kata doktor, saya dah doktor tu lebih dulu mati daripada kau. Bangkitkan semangat dia. Ada masanya. Maka kita tanya kawan. Kawan yang paling baik, kawan yang menunjukkan kekurangan kita, yang tidak mengangkat-angkat kita lebih dari tempat kita. Maka ini untuk memperbaiki akhlak kita. Lepas itu barulah kita perbaiki kekurangan kita. Bila kita sakit, kita boleh pergi hospital, kita tanya doktor, "Saya ini sakit apa doktor?" "Awak ni sakit ini." Tapi kalau akhlak tak ada. Sampai setakat ni saya belum tahu ada doktor yang boleh menunjukkan akhlak. Doktor kanser ada, doktor tulang ada, doktor kandungan ada, tapi doktor tentang akhlak belum jumpa lagi. Siapa doktor kita? Sebab orang bila tak tahu dia sakit, pagi minum gula, siang minum gula, minum teh gula, minum kopi gula, minum susu gula. Tapi bila dia dah tahu dia sakit gula, dia haramkan. Dikasih teh haram. Sebab apa? Dia tahu dah dia dah sakit. Macam mana kita tahu bahawa kita ni tak berakhlak? Ada orang bagi tahu. Bila kita dah tahu, maka insya-Allah. Ustaz Somad, siapa yang bagi tahu Ustaz? Orang-orang yang dekat dengan saya. Saya tanya, apa yang perlu diperbaiki? Bila saya pergi pada ustaz, pada tuan guru, pada orang baik, saya tanya. Jamaah pun begitu juga. Kalau nak bagi tahu saya, janganlah depan orang ramai, nanti saya malu. Bagi tahulah manakala kita duduk berdua, anda bagi tahu. Ustaz Somad, ada hal yang nak saya bagi tahu ni tentang kekurangan Ustaz. Boleh kita 4 mata? Jangan 4, 3 pun boleh. Kemudian supaya kita ni tak angku, tak sombong, supaya kita tidak merasa diri kita lebih dari orang lain, maka kita selalu ke tempat orang sakit, tengok orang mati. Saya bila ada dapat kabar ada orang meninggal, saya datang. Saya tengok, saya buka tutup muka, saya tengok, saya cium. Saya nak merasakan bagaimana sejuk orang mati. Sama lelaki lah, yang perempuan cium mengamuk lelaki dia walaupun dah mati. Kita hantar jenazah sampai ke liang lahat. Saya guna mask, saya tutup muka, saya pakai baju, orang tak tahu. Sebab bila orang tahu, saya tak fokus nak tengok orang meninggal. Semua salam, lupa tujuan kita nak tengok orang mati. Tunggu sampai ke liang lahat, tengok ke dalam. Abdul Somad, hari ini kau mengantar mereka, esok hari engkau yang akan diantar. Hari ini kau sapu kepala orang, ini anak yatim, esok anak engkau akan disapu kepalanya, sebab kau akan mati, meninggal dunia. Isteri yang hari ini kita kata kau buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Bila kita mati, 4 bulan 10 hari saja dia tunggu.
Lepas tu dia akan nikah dengan orang yang lebih handsome, lebih muda, lebih sekali. Tapi jangan sebab cakap saya ni balik nanti tak mesra lagi. Saya tujuan ni supaya nak ingatkan kita bahawa kita akan mati menghadap Allah. Dengan itu kita akan perbaiki akhlak kita. Setiap bulan mesti saya pergi ke rumah sakit. Tapi tak ada saudara mara kawan yang sakit. Tak apa, tanya. Bila security tanya, nak tengok siapa? Semua nak saya tengok. Siapa suruh? Ustaz Somad. Ini videonya. Kata security, aku pun dah lama kerja tapi tak ambil pelajaran. Setiap hari dah tengok orang sakit, orang mati. Tapi sekadar tiap hari tengok tak menyentuh hati. Jadi kita perlu tengok ini. Ada nasihat yang berbunyi bersuara, tapi ada nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara. Dia masuk ke dalam hati kita. Kita ada berniat kurban, tapi di satu sisi ada pula keluarga kita yang memerlukan bantuan mendesak. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Berkurban kau 3,5 juta. Dari mana Ustadz tahu? Itu SMS orang nama mencarikan kambing patang. Ustaz Somad, harga kambing tu 3,5 juta. Ikon untuk ambo cie, untuk amak ambo cie 7 juta ado. Kalau ndak ada piti, cie saja 3,5. Pitinya cuma 3,5. Cukup untuk seekor kambing dan untuk menolong saudara. Mana kan didulukan? Maka menolong saudara lebih didulukan karena inyo sedang terjepit di rumah sakit, ndak ada piti membayar. Awak bayarkan kini. Rupanya dibukakan Allah pintu rezeki 2-3 hari lain. Dua-duanya dapat, menolongnya dapat, kurbannya dapat. Diganti Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja nan kamu buat kebaikan diganti Allah Ta'ala. Indah adonan sio-sio. Itulah iman. Bagaimana dengan harta yang didapat dengan cara yang tak halal? Apakah kalau dizakati dia berubah menjadi halal? Tidak. Duit yang dapat dengan cara menipu, dengan cara riba, rentenir, lintah darat, maka duitnya itu jangan diambil, jangan dipakai. Serahkan semuanya untuk kepentingan umum, untuk bangun masjid, untuk pokoknya jangan dipakai sama sekali. Saya mau taubat nih Pak Ustadz, banyak kali duit-duit haram nih, jangan dipakai sama sekali. Dalilnya mana? Dalil ayat Quran. Dalil ayat Quran, wa anfiqu, berinfaklah min thayyibat, dari yang halal-halal, yang baik-baik saja. Dalil dari hadisnya mana Pak Ustadz? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah.